menyampaikan konferensi pers mengenai penanganan konten perjudian online. Jadi seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo telah dan akan terus mengambil langkah tegas dalam menangani persebaran konten dengan muatan perjudian, baik yang sifatnya konten perjudian ataupun kegiatan fasilitasi transaksi perjudian online. Yang kedua, penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2, di mana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik PP PSTE, khususnya pada pasal 5 terkait dengan larangan pemuatan konten yang melanggar peraturan perundang-undangan di sistem elektronik, dan pasal 96 terkait klasifikasi dan definisi konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. 3. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat dan peraturan perubahannya PM PSE privat, khususnya pasal 13 mengenai kewajiban pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang, serta pasal 15 mengenai ketentuan waktu serta prosedur pemutusan akses konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pelaksanaan pemutusan akses dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber Kementerian Kominfo dan atau berdasarkan aduan konten yang berasal dari masyarakat umum dan atau instansi kementerian lembaga. Penemuan tersebut dilanjutkan dengan tahap verifikasi dan permintaan rekomendasi dari KL terkait untuk memastikan suatu konten betul-betul mengandung muatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kelima, khusus konten perjudian, Kementerian Kominfo dapat melakukan pemutusan langsung jika konten tersebut terdapat dalam suatu situs, maka Kementerian Kominfo akan melakukan pemutusan akses terhadap situs yang mengandung muatan perjudian. Sedangkan untuk konten yang terdapat pada platform media sosial, maka Kementerian Kominfo akan meminta pengelola platform untuk menghapus konten perjudian tersebut. Jika platform menolak untuk melakukan penghapusan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023, berarti kemarin, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 846.047 konten perjudian online. Bahkan dalam seminggu terakhir, sejak 13 sampai 19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online. 7. Kementerian Kominfo juga menerima aduan penyalahgunaan rekening akun perbankan untuk kepentingan pelanggaran hukum, termasuk diantaranya konten perjudian melalui platform cekrekening.id. Dan sepanjang bulan Januari sampai dengan 17 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah menerima aduan 1.859 aduan pemanfaatan rekening perbankan untuk kegiatan perjudian online. Jumlah tersebut merupakan bagian dari aduan yang Kementerian Kominfo terima tahun 2023, yaitu sebanyak 1.914 aduan. Yang kedelapan, Kementerian Kominfo akan terus melakukan pemantauan dan pemutusan akses terhadap segala bentuk penyebaran konten perjudian online serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kami meminta dan menghimbau agar masyarakat dapat segera secara konsisten mendukung kerja bersama kami ini
dengan melaporkan konten perjudian online yang ditemukan serta memanfaatkan internet dengan lebih baik. Halo semuanya, selamat siang. Ada yang bilang kalau nggak kenal maka tak sayang, tapi setelah kenal tolong disayang. Jadi kenalin, nama aku Nur Alia Natasha dengan NIM 2404067434. Aku berasal dari kelas I. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang konferensi pers yang diadain oleh Kominfo. Di dalam konferensi pers ini, Kominfo itu membahas tentang judi online. Seperti yang kita tahu ya, kalau semisal judi online ini gak ada habis-habisnya, gak kelar-kelar, dari tahun ke tahun cerita tentang judi online pasti selalu ada. Dalam konferensi pers ini, Kominfo menginformasikan kepada kita sebagai masyarakat bahwa Kominfo itu telah mengambil beberapa langkah tegas dalam memberantas judi online. Oke. Kemudian Kominfo mengatakan tentang adanya aduan dari masyarakat kalau judi online ini sangat amat meresahkan. Ya, iya gitu. Karena judi online ini punya dampak negatif baik untuk si pemain judi online-nya sendiri dan orang-orang sekitarnya gitu kan. Nah, kemudian Kominfo itu telah meminta kepada pemilik web dan juga platform untuk menutup situs-situs tentang judi online. Jadi Kominfo itu meminta kepada pemilik web dan juga platformnya jangan diadain lagi tentang judi online, jangan di-up lagi ke dalam web dan juga platform media sosial gitulah ya. Terus jika si pemilik web dan juga platform ini tetap kekeh untuk meng-up tentang judi online, maka Kominfo tuh nggak segan-segan ngasih sanksi kepada mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke. Terus tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Kominfo itu adalah memutuskan akses dan juga men-take down semua tentang judi online. Ada sebanyak itu katanya 846.047 konten tentang judol. Jadi Kominfo telah melakukan penarikan dan juga take down tentang judol. Lalu Kominfo itu menerima adanya aduan tentang penyalahgunaan rekening perbankan untuk judol, jadi disalahgunain untuk judol. Kemudian Kominfo juga telah bekerja sama. Langkah selanjutnya itu yang dilakukan Kominfo adalah telah bekerja sama dengan pihak-pihak wewenang dan juga pihak-pihak penegak hukum untuk memberantas judol. Terus Kominfo juga meminta kepada kita sebagai masyarakat untuk terus mendukung Kominfo dalam memberantas judi online. Nah, terus tuh di dalam konferensi persnya ada wartawan yang nanyakin gimana tentang situs web dari pemerintah sendiri. Nah, terus pihak Kominfo-nya tuh jawab kalau situs pemerintah tuh harus ada ketentuannya agar lolos. Jadi mereka sudah bekerja sama dengan pihak berwenang juga supaya situs pemerintah itu diamankan dan juga diperiksa agar lolos dari pengecekannya. Jadi seperti itu. Jadi menurut aku sendiri ya, kan judi online ini sangat amat tidak dibenarkan karena sangat merugikan. Seperti aku bilang tadi, sangat merugikan diri sendiri dan juga orang-orang lain gitu. Contohnya aja satu case, kalau ada seorang rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang buruk, kemudian dia awalnya nyoba sih memang main judi online gitu kan, tapi ternyata menang. Di awal dia menang, terus dia rela main lagi dengan jumlah yang besar, taruhan yang besar, tapi ternyata kalah. Nah, dia kan udah mulai ada sifat-sifat kecanduannya. Oleh karena itu dia mungkin ntar rela uang nafkahnya itu untuk istrinya tapi malah dijadiin judol gitu. Jadi ya kan bener merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan banyak sih dampak-dampak lainnya dari judol. Nah, jadi aku melihat konferensi pers ini ada beberapa usaha yang telah udah dilakukan Kominfo untuk memberhentikan judol. Tapi entah kenapa judol ini masih sangat amat marak ya di Indonesia hingga saat ini. Nah, untuk kedepannya kita doain aja
apa yang dilakukan Kominfo ini untuk memberhentikan judol bakal benar-benar menghapus kata judol dari Indonesia gitu. Walaupun sebenarnya 100% nggak bisa menghapus judol di Indonesia. Dan kita juga sebagai masyarakat harus bisa tahu dan sadar diri gitu. Jadi mungkin sekian review konferensi pers dari aku ucapin terima kasih.